Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Firman Tuhan. Hari ini Minggu, tanggal 21 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Kamu ada di sana. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca kitab Yosua pasal 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sik, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, Sikem adalah tempat di mana Abraham membangun mazbah pada saat kedatangannya di tanah itu, dan di mana Allah pertama kali memberikan janji tanah itu kepadanya. Kita bisa baca di dalam kitab Kejadian 12 ayat 7. Sekarang, ketika janji-janji yang diberikan kepada Abraham telah digenapi, Israel memperbarui perjanjian dengan Allah di tempat di mana janji pertama kali diberikan. Seruan Yosua mengingatkan kita pada kata-kata Yakub untuk menjauhkan Allah asing yang ada di tengah-tengahmu. Kita bisa baca dalam kitab Yosua 24 ayat 23 New King James Version. Lalu kita bandingkan dengan kitab Kejadian 35 ayat 2-4. Saudara-saudara, geografi dari peristiwa ini dengan sendirinya menyampaikan panggilan untuk menunjukkan kesetiaan yang tidak terbagi kepada Tuhan, menolak semua Allah lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membaca kitab Yosua 24 ayat 2-13. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tira, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu, Balat bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beer untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya,
Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu. Warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan ayat-ayat yang barusan dibaca, apakah dorongan utama dari pesan Allah kepada Israel? Bapak Ibu sekalian, Allah adalah subjek utama dari masa lampau yang ditinjau. Aku mengambil, aku memberi, aku mengutus, aku menulahi, aku melakukan, aku membawa kamu keluar, aku membebaskan kamu, dan lain sebagainya. Israel bukanlah tokoh utama dalam cerita ini, melainkan objeknya. Tuhanlah yang menciptakan Israel. Seandainya Allah tidak campur tangan dalam kehidupan Abraham, mereka akan tetap menyembah berhala yang sama. Keberadaan Israel sebagai satu bangsa bukanlah karena jasa nenek moyangnya, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Fakta bahwa bangsa Israel telah menetap di tanah itu bukanlah alasan untuk bermegah, tetapi alasan mengapa mereka harus melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan Tuhan mengandung pergeseran yang terjadi 5 kali antara kamu dan mereka, yaitu bapa-bapa leluhur. Para leluhur dan generasi di Sikem ini diperlakukan sebagai satu kesatuan. Yosua berusaha menunjukkan apa yang telah ditegaskan Musa dalam Ulangan 5 ayat 3, bahwa Tuhan tidak membuat perjanjian hanya dengan para leluhur, tetapi juga dengan semua orang yang hadir pada saat Yosua berpidato. Sebagian besar orang yang ada di sana tidak mengalami peristiwa Eksodus. Tidak semua dari mereka ada di Horeb. Namun Yosua mengatakan bahwa mereka semua ada di sana. Singkatnya, pelajaran dari masa lalu harus diterapkan oleh setiap generasi baru. Allah yang telah bekerja bagi para leluhur di masa lalu siap untuk bertindak atas nama generasi sekarang. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Apa sajakah cara yang dapat kita lakukan sebagai sebuah gereja untuk memiliki rasa tanggung jawab yang lebih baik, yaitu memahami bahwa apa yang kita lakukan berdampak pada setiap orang dalam gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.